dan menantunya Ruth dan suaminya Elimelek ya. Jadi di sini pada saat itu Israel dilanda oleh kelaparan yang luar biasa. Jadi bergegaslah mereka mau pindah ke Moab, negeri Moab. Jadi Naomi bersama suaminya Elimelek membawa kedua anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya yang pertama yaitu mereka membawa Milion dan Kilion ya. Mahlon dan Kilion, maaf. Jadi mereka pergi ke negeri Moab untuk tinggal di sana. Mereka sebagai orang asing. Karena seperti saya katakan tadi, negeri tempat mereka tinggal Yehuda, Bethlehem dilanda oleh kelaparan. Tidak lama kemudian, saya kurang tahu juga, suami dari Naomi yang ini Elimelek ini meninggal dunia. Kemudian Naomi merasa sedih, ya, karena kehilangan suaminya. Jadi dia seorang janda dan tinggal dengan kedua anak laki-lakinya tadi, yang bernama Mahlon dan Kilion tadi. Tidak lama kemudian Mahlon dan Kilion, kedua anak laki-laki dari Naomi ini, kawin dengan perempuan Moab juga. Kurang lebih 10 tahun lamanya mereka berumah tangga, yaitu dengan Ruth dan Orpa. 10 tahun kurang lebih ya, kalau kita baca mereka berumah tangga. Kedua anak Naomi ini juga meninggal dunia. Jadi kepahitan yang luar biasa yang dirasakan oleh seorang Naomi ini. Kemudian kurang lebih 10 tahun dia mendengar bahwa di negeri tempat dia, Yehuda, Bethlehem, ya, sudah mulai dipulihkan Tuhan kembali. Di sana musim orang mulai menuai jelai, ya. Jadi mereka pergi ke Yehuda, Yerusalem. Kemudian seperti nas yang sebelumnya, orang Israel ketika itu ada ketentuan bahwa kalau mereka kembali maka ada penebusnya. Jadi kerabat penebusnya atau orang dekat dari keluarga Elimelek suami Naomi ini. Tidak disebutkan yang satunya. Dia mau menebus pusaka milik Naomi ini, tapi dia tidak mau kawin dengan Ruth. Sedangkan ini sepertinya satu paket, dia menebus pusakanya dan sekaligus kawin dengan Ruth. Tapi ada satu orang yang luar biasa Bapak Ibu sekalian, yang bernama Boas. Boas ini ingin dan setulus hatinya ingin menebus pusaka punya Elimelek ini tadi ya. Dia dengan senang hati menebus pusaka ini, dan pada saat itu dia mengambil 10 orang tua-tua ya yang boleh menjadi saksi penebusan pada saat itu. Kemudian terjadilah suatu komunikasi, dan singkat cerita bahwa Boas ini dia siap menebus pusaka punya Elimelek dan juga janda Mahlon tadi ya, si Ruth tadi. Luar biasa Boas ini. Dia seorang kaya raya Bapak Ibu Saudara-saudari. Dia tidak kekurangan tanah, tidak kekurangan ladang. Luar biasa. Di hatinya dia memang benar-benar ingin menebus Ruth. Penebusan yang luar biasa di sini. Kemudian di tokoh ini juga kita melihat Ruth ini luar biasa setianya dengan mertuanya ya. Mereka ceritanya dari tanah Moab tadi bersama-sama dengan menantunya Orpa dan Ruth tadi ya. 3 kali bahkan 4 kali Naomi menyuruh mereka kembali ke tanah Moab. Karena Naomi sangat tua sekali, jangan katanya. Tapi
Akhirnya ketiga kalinya si Orpa mencium mertuanya untuk kembali ke tanah Moab dan tempat kelahiran orang tuanya. Tetapi Rut tidak, saudaraku. Inilah suatu kesetiaan yang luar biasa antara mertua dan menantu. Kita baca, boleh kita baca di dalam Rut ayat 1. Rut 1 ayat 16.